Anda tetap stay tune di 91 FM, baik yang mendengarkan secara langsung atau lewat Facebook atau lewat YouTube, ya silakan. Bagi Anda yang mendengar lewat kendaraan, saya yakin dan percaya kita sudah mendengar mengenai penjelasan mengenai iman adalah perisai hidup kita. Kita ada di sesi yang kedua. Tetap stay tune di 91 FM Skylight Radio, karena kita akan memasuki di sesi yang kedua untuk kita dialog dengan yang Kristus kasihi. Bagi Anda yang baru bergabung, malam hari ini di studio kami sudah ada hadir yang Kristus kasihi Bapak Evangelis Ronald Lambe ST, dari Ketua DPD Kopassus, Komando Pasukan Kristus. Sahabat Skylight, tetap stay tune karena kita akan membahas iman adalah perisai hidup. Nah, di sini Pak, di sini berbicara mengenai iman. Ini yang menentukan ke depan bagaimana kita melangkah di dalam kita mengiring kepada Tuhan. Nah, seringkali orang di dalam melangkah itu, iman itu seringkali goyah. Iya. Apa yang menyebabkan sehingga iman itu goyah? Apa perisai itu sobek atau perisai itu kan perisai itu kalau di sehari-hari yang orang berpikir apa itu perisai? Perisai itu kan kalau menurut saya sehari-hari itu kan itu ya tameng ya. Tameng, iya. Tameng ya. Iya, seperti betul. yang kalau ada kerusuhan atau apa polisi suka pakai tameng. Jadi itu perlindungan. Iya. Nah, seringkali kan di dalam setiap kehidupan kita iman kita goyah. Apakah perlindungan itu meskipun iman kita goyah, apakah perlindungan yang daripada Allah itu tetap ada atau tidak? Sebenarnya perlindungan Allah itu ada. Cuma masalahnya keinginan daging yang tadi. Ya. Seringkali kalau manusia itu dia terikat, ya, berupa contoh begini. Kita ini berusaha untuk menjadi orang-orang yang benar. Yeah. Tapi ingat, kehidupan ini seringkali dicoba ya. Istilah sama dengan Adam dan Hawa. Yeah. Hidup berkenan di mata Tuhan. Cuma gara-gara iblis, coba ini. Hawa, coba kasih Pak Adam ini buah ini. Keinginan daging itu seringkali manusia itu lupa. Yeah. Yang tadi, keinginan daging yang pertama sombong, congkak. Ada kalanya ketika orang hidup mewah, seringkali lupa Pak Fek. Yeah. Dulu waktu belum jaya-jaya, orang istilah belum tenar. Rajin sekali pi ibadah. Nanti mulai ada jabatan. Mulai mulai terangkat DP kehidupan, lupa Tuhan. Apa yang menyebabkan iman itu sobek? Karena belum melekatkan diri kepada Tuhan Yesus. Berteosis berarti betul-betul harus hidup di dalam Yesus Kristus. Belum bilang sedangkan kok dia Joseph pendeta hampir hari-hari dengan Alkitab, boleh memakai. Jadi itu sebenarnya tergantung pada kita sendiri, torang diri sendiri. Torang boleh bikin torang hidup boleh jadi baik, dan torang boleh bikin torang hidup jadi jahat. Karena memang kenapa torang hidup di dunia? Karena torang akan berhadapan dengan manusia sosial, banyak macam karakter. Berarti tantangan torang mesti, mengapa harus perlu perisai iman? Supaya bisa menangkal hal-hal semacam itu, berikat pinggangkan kebenaran, itu bertopongkan. Jadi semua itu dipakai pedang roh agar supaya torang itu jangan pandang enteng. Tuh bilang si iblis kok nggak ada apa-apa pak kita, cuma berdoa aja pigi. Tunggu, dia bilang apa? Berjaga-jagalah, karena iblis bagaikan singa, seperti singa yang mengaum-ngaum yang akan menerkam lawan. Hari ini nggak ada kasih usir pada dia, tunggu dulu. Karena apa? Karena kasih usir misalnya dia, esok-esok dia mau cari DP teman, dia bawa lagi. Jadi hati-hati, jangan sampai torang pandang enteng. Kembali lagi, belajar firman Tuhan, banyak berdoa, hidup yang benar, jaga terus. Sedangkan orang saja
So hidup benar asih boleh tagoyang. Iya. Iya. Nah itu seringkali Pak, seringkali dialami oleh setiap orang percaya. Dia merasa bahwa kita kok so kuat. Kita so rajin beribadah, kita so rajin melayani. Justru orang yang rajin melayani itu harus lebih berhati-hati. Betul. Karena orang yang berada di pihaknya Allah itu, yang berpihak tentunya otomatis kalau dia rajin beribadah, rajin berdoa, rajin berbakti, berarti otomatis dia mendekat kepada Allah. Iya. Ya kan, mendekat kepada Tuhan. Tentunya kalau kita mendekat kepada Tuhan, ada yang kecewa. Iya. Ada yang sakit hati. Yaitu otomatis yang sakit hati pasti kuasa kegelapan. Tapi kalau kita mendekat kepada kuasa kegelapan, yang kecewa dan sakit hati adalah Allah. Iya, betul. Nah, jadi seringkali perisai iman ini goyah. Iya. Ya, datang kan di Alkitab bilang pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan yang biasa. Iya. Apabila kamu dicobai, aku akan berikan jalan keluar. Nah, seringkali di dalam pencobaan itu diluaskan oleh Allah untuk kita mesti lewati itu. Iya. Nah, bagaimana supaya kita tetap kuat di dalam kita memasuki atau melewati apa yang harus kita lewati. Iya. Galatia 5 ayat 24, barang siapa mengatakan bahwa dia bilang begini, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, dia harus menyalibkan keinginan daging. Ya. Tadi keinginan daging, sombong, congkak, menyalibkan keinginan daging dari segala perbuatan hawa nafsu dan keinginannya. Ini keinginan ini setengah mati ada kalanya. Siapa Kang setengah mati Kang? Berarti orang harus berjuang. Aduh, kemarin ada saya punya teman pendeta, kita berhenti merokok. Sudah so mulai berhenti. Mari kita lihat sana, tapi teman goda-goda. Aduh, rupa mau suka mau isap Itu nak gampang. Makanya dia bilang berbicara ini tidak gampang. Kembali tadi di Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Ketika orang dengar firman, usahakan jangan masuk di telinga kiri, keluar telinga kanan. Bahkan orang bilang apa? Masuk di satu lubang, keluar semua lubang. Soalnya tidak ada. Artinya harus melekatkan diri kepada apa? Kepada Sang Kuasa. Allah mengasihi orang. Orang mengasihi, tetapi Allah lebih dulu mengasihi kita. Kalau Allah tidak mengasihi kita, pasti tidak ada yang selamat. Karena ini belum bilang kembali, karena keinginan daging. Sebagaimana Tuhan Yesus telah menyalibkan dirinya, karena dagingnya ini, keinginan daging di dunia ini menyalibkan dirinya itu mati untuk kita, berarti sudah selesai, tetelestai sudah selesai. Orang belum sampai di situ, masih berjuang lagi. Dia bilang sudah so aman, jangan. Jadi makanya dikatakan keselamatan harus dikerjakan dengan takut dan gentar. Nah itu seringkali dialami oleh banyak orang percaya. Iya. Justru akhir-akhir ini banyak orang percaya yang goyah. Iya. Goyah karena kekuatan yang mereka rasakan bahwa mereka itu bisa. Iya. Berarti tadi kan menanggalkan semua kesombongan, keangkuhan. Karena pikir bahwa saya sudah aman, sudah bisa kok, saya sudah bisa berdoa, saya sudah bisa melayani. Iya. Nah ini seringkali dialami oleh orang percaya. Berarti setiap orang percaya itu tidak boleh merasa puas diri. Jangan. Itu. Jadi nggak boleh puas diri dalam hal kita mau melayani Tuhan. Karena kita melayani semua itu Tuhan punya. Iya. Bukan punya kita hanya melayani Tuhan. Nah Tuhan yang mengatur. Betul. Oke. Nah, banyak kali kan orang merasa saya bisa berkhotbah karena saya fasih lidah. Iya. Saya bisa begini karena saya bisa sukses karena saya kuat. Tanpa dia sadari bahwa kesuksesan yang dia alami itu bersama Kristus. Iya. Ada orang kan karena dia merasa gampang kalau Yesus di nomor 2 kan. Itu tidak boleh. Berarti itu perisai iman yang kita bahas pada malam hari ini adalah perisai yang robek, yang tidak kuat, tidak kokoh. Karena buat apa kita ada perisai iman?
Karena perisai itu kan untuk menangkal serangan daripada kuasa kegelapan, atau kalau kita baca di dalam pembacaan kita tadi bahwa di dalam ayat 16 itu dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Berarti semua serangan daripada kuasa kegelapan, daripada si jahat itu kita bisa tangkal dengan iman ini, dengan perisai iman kita. Nah, banyak kali kan berpikir bahwa perisai itu tidak perlu. Ada kan yang begitu, Pastor? Iya. Karena mereka berpikir tidak perlindungan kok. Nah, itu hati-hati, jangan takabur. Nah, itu seperti apa yang Bapak sampaikan tadi, bahwa itu memang harus tanggalkan semua kedagingan itu. Iya, betul. Nah, itu yang menghambat iman kita. Nah, bagaimana untuk mengantisipasi supaya perisai iman ini tetap kokoh, tidak goyah? Iya. Kalau orang baca di ayat tadi 16, ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Berarti harus berjaga-jaga. Yang tadi kita bilang, makanya ada bahasa Yunaninya dibilang holegon en auto menein opelei katos ekeinos peripatesen kai autos hotos peripatein. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, berada di dalam Yesus Kristus, berarti dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Itu kuncinya. Berarti orang mesti lihat jo teladan Tuhan Yesus. Waktu dia masih hidup di dunia, orang sakit dia sembuhkan, orang yang susah dia bantu. Berarti orang harus hidup seperti Kristus. Nah, paling memang agak rumit sekali kalau mau berbicara seperti ini. Jangankan orang mau berbicara, sedangkan saya saja berjuang. Bagaimana menjadi seorang suami yang baik. Dulunya orang yang tidak setia kepada istri. Ketika mulai hidup di dalam Tuhan, saya sejujurnya saya tinggalkan semua. Dan saya berjanji saya punya diri Tuhan. Hari ini kita mau jadi seorang hamba yang taat dan setia, hidup benar di mata Tuhan. Enak kok hidup benar Pak Feng. Ketika saya mulai hidup dengan Tuhan, saya punya istri setiap hari, ada komunikasi yang baik, bahkan rasa secinta-cintanya. Yang paling penyakitnya HP, biasa kalau orang. Saya punya handphone, saya kasih saya punya istri. Periksa saja. Yang dia tidak suka hapus saja, silakan. Karena kejujuran kebanyakan di HP. Coba lihat. Berani orang so pegang, aduh, biasa nama Meiske. Aduh, Meiske ada telepon ini. Nah, dia tulis Martin. Kejujuran itu penting. Makanya sekarang saya punya guru itu Romo Daniel Bambang Wibiantoro. Dia bilang begini, Pak Ronald, kalau saya mulai hidup di dalam Tuhan, pasti lihat enak. Ketika mau menyampaikan firman, nggak ada beban. Orang menyampaikan firman, so hidup benar di mata Tuhan. Orang bilang, kamu terbalik. Dulu seperti itu. Karena kembali lagi, iblis itu apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Orang so hidup benar, mulai dia bilang, pembohongan, dulu begini. Masa lalu. Nah, makanya dibutuhkan perisai iman ya. Hati-hati, jangan ngana anggap pintar, jangan ngana anggap ngana kuat. Iblis ini nak bodoh, ngana S1 dia S5. Belum ada di dunia, orang belum ada di dunia, dia so ada. Jadi orang belum sarjana, dia so sarjana. Nah, sehingga hati-hati, berarti orang lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Ketika orang so banyak mengenal firman, so banyak baca-baca Alkitab, jangan cuma terlalu pintar, tetapi mulai orang membenahi orang diri, belajar rendah hati, panjang sabar. Itu buah-buah kasih itu. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Kasih itu sabar, murah hati. Nah, itu dan seterusnya. Oke, sahabat sekalian yang diberkati oleh Tuhan, masih banyak yang ingin kita bahas dengan yang Kristus kasihi. Hambanya Bapak Evangelis Ronald Lambe ST dari Kopassus, Komando Pasukan Kristus, sebagai ketua DPD. Tetapi waktu juga yang membuat kita harus berpisah. Tapi saya yakin dan percaya
apa yang sudah disampaikan, kebenaran firman, pembelajaran firman yang luar biasa malam hari ini, saya yakin dan percaya sudah tersampaikan kepada setiap sahabat sekalian dimanapun Anda berada dan dimanapun jangkauan radio ini bisa didengar. Oke sahabat sekalian yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini, kita akan didoakan oleh yang Kristus kasihi Bapak Evangelis Ronald ST, Ketua Kopassus Komando Pasukan Kristus pada malam hari ini. Silakan. Iya. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami, sehingga hari ini Tuhan kami boleh belajar serta merenungkan akan firman. Biar kiranya Tuhan Yesus, firman yang telah kami belajar bersama-sama bisa tertanam dalam kehidupan kami, dalam hati kami, sehingga bisa menghasilkan buah-buah yang baik. Tuhan Yesus berkati bagi pemirsa Radio Skylight 91 FM. Biar kiranya Engkau menolong, memberkati pekerjaan, usaha, masa depan. Apapun yang mereka kerjakan, lakukan, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga Radio Skylight Tuhan, biar kiranya Engkau memberkati pemimpin yang ada, karyawan yang ada, kru yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan Engkau memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Oke sahabat sekalian yang diberkati oleh Tuhan, saya atas nama Owner Skylight 91 FM mengucapkan banyak terima kasih kepada yang Kristus kasihi, hambanya Bapak Evangelis Ronald ST dari sebagai Ketua DPD Kopassus Komando Pasukan Kristus Manado, Sulawesi Utara. Terima kasih buat kehadirannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati pelayanan dimanapun berada, dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati keluarga yang ada. Oke sahabat sekalian yang diberkati oleh Tuhan, tetap stay tune di 91 FM karena kami melawat Anda 1 kali 24 jam lewat puji-pujian yang akan memberkati kita semua. Terima kasih buat atensi Anda yang mendengarkan lewat radio, yang di mobil, di kendaraan. Terima kasih banyak buat pendengaran Anda, dan terima kasih banyak juga bagi sahabat-sahabat sekalian yang sudah bergabung di Facebook. Terima kasih banyak dimanapun Anda berada. Saya yakin dan percaya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Sebelum saya mundur bersama dengan hambanya yang Kristus kasihi, Bapak Evangelis Ronald ST, kami menyampaikan, jangan lupa besok hari kita berdoa untuk pemilu pada tanggal 14 Februari besok pagi. Kita berdoa agar supaya Bapak memilih pemimpin yang terbaik. Oke sahabat sekalian, jangan lupa ke TPS besok, jangan golput. Terima kasih banyak dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Aleichem.